Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya dengan mahasiswa Cleoni Rapalandi dengan NIM 2114201030, kelas 1 Fakultas Ilmu Keperawatan, mahasiswa aktif semester 6 di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Keperawatan Komunitas 2 dengan dosen pengampu saya sebut dengan hormat Nurse Esther Lonto Eskep MKes. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi home care atau perawatan di rumah. Kita masuk pada pembahasan pengertian home care. Home care itu sendiri adalah layanan kesehatan yang diberikan di rumah pasien. Layanan ini dirancang untuk pasien yang memerlukan perawatan medis, rehabilitasi, atau dukungan jangka panjang, tetapi tidak perlu dirawat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya. Adapun tujuan home care itu sendiri yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas hidup, memberikan perawatan dalam lingkungan yang nyaman sehingga pasien merasa lebih aman dan nyaman. Yang kedua, mengurangi beban rumah sakit, mengurangi kebutuhan perawatan di rumah sakit sehingga mengurangi biaya dan beban fasilitas kesehatan. Yang ketiga yaitu memfasilitasi pemulihan, mempercepat proses pemulihan dengan perawatan personal dan pengawasan medis langsung di rumah. Kita masuk pada jenis layanan home care. Layanan home care dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan dari pasien, sehingga ada banyak jenis dari layanan ini. Beberapa jenis perawatan home care adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama perawatan luka. Pasien dengan luka serius dan luka yang membutuhkan perawatan khusus dapat menggunakan layanan ini juga. Umumnya, pasien yang disarankan untuk menggunakan layanan home care adalah pasien luka yang mengidap diabetes atau pasien yang mengalami luka bakar serius. Keduanya membutuhkan perawatan luka yang tepat dan teliti. Kemudian ada yang kedua yaitu pemulihan pasca operasi. Layanan ini ditunjukkan untuk pasien yang baru menjalani operasi dan memerlukan perawatan khusus untuk memulihkan kondisi tubuhnya. Salah satu contohnya adalah untuk pasien yang mengidap penyakit stroke, pneumonia, kanker, meningitis, dan infeksi paru. Pasien yang telah menjalani operasi dapat membutuhkan proses perawatan yang cukup lama untuk pengembalian kondisi tubuhnya. Pada kondisi tertentu, layanan yang diberikan juga termasuk fisioterapi. Kemudian yang ketiga, layanan pendamping lansia. Pada orang tua berusia lanjut atau lansia, tubuh yang sudah menua menjadi semakin lemah sehingga membutuhkan pendampingan orang lain dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Terlebih jika orang tua mengalami gangguan medis atau penyakit tertentu. Namun, tidak semua orang dapat mendampingi orang tua di setiap saat karena berbagai kepentingan lain, seperti misalnya bekerja. Pada kondisi ini, home care dapat memberikan solusi. Perawat akan mendampingi lansia di rumah, sehingga semua kebutuhan dapat terpenuhi. Kemudian yang keempat, perawatan bayi baru lahir atau baby care. Layanan ini umumnya dibutuhkan untuk membantu ibu yang baru saja menjalani proses persalinan dan belum pernah merawat bayi sebelumnya. Pada layanan ini, ibu tidak hanya dibantu untuk merawat bayinya, namun juga dilatih agar dapat merawat bayinya dengan baik. Kita masuk pada pembahasan manfaat home care, yaitu yang pertama, kenyamanan dan familiaritas. Pasien dirawat di lingkungan yang mereka kenal yang dapat meningkatkan kenyamanan dan kebahagiaan. Yang kedua yaitu perawatan personal, memberikan perhatian yang lebih personal dan disesuaikan dengan kebutuhan individu pasien. Kemudian yang ketiga, efektivitas biaya, biasanya lebih murah dibandingkan dengan rawat inap di rumah sakit. Kemudian yang keempat, dukungan keluarga, memungkinkan keluarga untuk lebih terlibat dalam perawatan pasien. Adapun tantangan home care, yaitu yang pertama, ketersediaan tenaga profesional, membutuhkan tenaga medis yang terlatih dan profesional yang siap memberikan layanan di rumah. Yang kedua yaitu koordinasi perawat, memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai penyedia pelayanan kesehatan. Yang ketiga yaitu ketersediaan sumber daya, memastikan adanya peralatan medis yang diperlukan di rumah pasien. Kita masuk pada peran tenaga medis dalam home care, yaitu yang pertama, perawat home care.
bertanggung jawab untuk pengawasan medis, pemberian obat, dan perawatan langsung. Kemudian yang kedua, dokter melakukan kunjungan rumah, diagnosis, dan meresepkan pengobatan. Kemudian yang ketiga, fisioterapi, membantu rehabilitasi fisik dan mobilitas pasien. Kemudian yang keempat, pekerja sosial, memberikan dukungan emosional dan membantu pasien mengakses sumber daya yang diperlukan. Langkah-langkah memulai home care, yaitu yang pertama, penilaian kebutuhan, menilai kebutuhan medis dan personal pasien. Yang kedua, rencana perawatan, membuat rencana perawatan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Kemudian yang ketiga, penyediaan layanan, mengatur jadwal kunjungan dan layanan yang akan diberikan. Kemudian yang keempat, evaluasi berkala, melakukan evaluasi rutin untuk menilai efektivitas perawatan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Adapun kesimpulan yang ada, home care adalah solusi efektif untuk penyediaan perawatan medis dan personal yang berkualitas dalam lingkungan yang nyaman bagi pasien. Dengan pendekatan yang personal dan dukungan dari tenaga medis profesional, home care dapat meningkatkan kualitas hidup pasien dan memberikan rasa aman bagi keluarga mereka. Demikian materi yang dapat saya bawakan tentang home care atau perawatan di rumah. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.